Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini saya akan bawakan oleh-oleh cerita seputar penangkaran murai batu dengan kandang minimalis dari kota Garut. Kebetulan kita kemarin mampir di Padepokan Rangga Bird Farm di tempatnya Om Teguh Prabowo. Beliau ini adalah salah satu pionir penangkaran murai batu dengan kandang sederhana ya, dengan kandang minimalis di kota Garut khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena pada awalnya masih jarang ya penangkaran murai batu ini menggunakan kandang-kandang medium, small medium. Nah, beliau ini adalah salah satu yang memulainya. Salutnya lagi, saat ini beliau masih aktif berdinas di lembaga kepolisian. Di luar kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk membangun dan mengelola penangkaran murai batunya. Dari awalnya hobi, kini penangkarannya memiliki prospek yang sangat menjanjikan dan terus meningkat omset penangkarannya. Salut banget ya. Nah, daripada penasaran, seperti apa sih cerita lengkapnya? Langsung aja kita simak penuturan Om Teguh berikut ini. Kita lihat cara berternak di Padepokan Rangga Bird Farm. Nah, rekan-rekan, ini walaupun saya sederhana, saya berusaha untuk memaksimalkan dalam beternak murai. Nah, seperti ini. Kebetulan dulu saya berpikir ketika ternak murai itu terkendala oleh lahan. Jadi lahannya itu harus besar, harus ketinggalan. Dan saya mencoba bagaimana caranya saya beternak murai sebelum punya lahan seperti ini bisa di lahan yang kecil, yang notabene rumah saya ada di perumahan yang padat penduduk. Nah, dengan halaman yang kecil, nah saya menciptakan beternak murai di kandang minimalis. Seperti inilah Kang kandang minimalis. Nih, tetap produksi, tetap beranak, dan pastinya gampang eksekusi. Awalnya saya mencari satu bidang usaha yang mungkin sepadan dengan saya, yaitu bagaimana caranya mencari usaha di bidang hobi. Nah, hobi saya waktu itu ya sedikit senang sama burung. Diawali dengan beternak kenari. Namun ketika saya bertanya dan searching di Google, di internet, bahwa tren burung pada waktu itu tahun 2008 yaitu adalah tren burung nomor 1, yaitu burung anis sama burung murai, yang notabene waktu itu adalah burung anis yang tren nomor 1, nah, murai nomor 2. Nah, di sana saya punya ketertarikan bahwa bagaimana caranya untuk bisa beternak murai. Dan ketika waktu saya bertanya di Garut, belum ada yang bisa beternak murai. Dan itu menjadi satu tantangan bagi saya secara belajar otodidak. Yang penting ada jantan dan betina murai, bagaimana caranya saya beternak murai dengan kandang tadinya seadanya, kandang kecil dengan lahan kecil, bisa berhasil beternak murai. Dan alhamdulillah waktu demi waktu, dengan ketekunan, kesabaran, ketelitian, ikhlas untuk mencari nafkah dan anak istri, alhamdulillah berhasil.
Asal-usul Langga Perpam terbentuk dari tahun 2008, di mana waktu itu ketika saya memulai beternak, saya khususnya mau bikin ring nih. Ringnya namanya apa gitu loh. Rangga itu sama dengan dogar ataupun asgar. Rangga itu ranggarut. Nah, kepanjangan ranggarut, atau dalam artian di mana arti dari kata rangga itu adalah permata dunia. Jadi saya bermaksudan identitas peternakan itu saya dari Garut, orang Garut, orang Garut, dan mempunyai cita-cita sepertinya arti kata rangga itu adalah permata dunia. Saya ingin menjadi permata di dunia dari bidang peternak murai itu. Sebetulnya waktu itu saya searching di Google, di Indonesia mungkin belum ada ketika ternak apa yang disebutkan kandang minimalis. Kebanyakan ternak murai tersebut panjang 2 meter, lebar 3 meter, atau panjang 3 meter, lebar 2 meter, tinggi harus 2 meter, dan disetting di dalamnya itu seperti alam. Namun karena keterbatasan lahan, yang notabene saya rumah itu adalah di perumahan, saya terinspirasi waktu itu ketika transisi dari Telkom, dari wartel ke handphone. Saya punya kubu wartel yang dimana saya balikan, yang berada di kanan kanan sampai sekarang ada. Saya bikin bagi 2 untuk bikin murai yang dianggap mustahil bisa diternakin di kandang kecil. Ternyata bisa, dan sekarang menjadikan kandang minimalis. Sebetulnya pekerjaan utama saya adalah pengayom masyarakat. Saya bekerja di kepolisian, di Polres Garut, di unit SPKT Polres Garut. Nah, pada awalnya ketika saya masih bisa untuk beternak murai, kegiatan saya sehari-hari yaitu waktu itu saya bangun subuh, kasih pakan, bersihin kandang. Jam 7 baru berangkat ke kantor. Nanti pulang dari kantor nih jam 4 saya kasih pakan lagi, udah beres. Dan alhamdulillah ketika tekun, alhamdulillah sampai bisa beranak. Karena notabene dulu murai itu termasuk harganya tinggi, waktu itu dengan kos nilai rupiah murai sudah di angka 3 juta, 4 juta, dan satu jodoh sampai di angka harga 6 juta. Saya cuma hanya punya 1 pasang ekor murai, dimana saya optimis bahwa dari 1 pasang ekor murai dengan berkembang biak saya bisa jadi besar. Untuk kendala beternak murai batu itu pasti ada kendala yang berbeda, karena setiap jodoh atau setiap murai itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, untuk masalah mengatasi kendala tersebut hanya cuma 1 kuncinya. Kita harus memahami burung itu tersebut. Dengan artian kita harus paham apa mau dari burung tersebut. Nah, jadi perlakuan setiap kandangnya itu beda-beda. Waktu masih kerja, waktu saya masih cuma 1-2 pasang murai batu, saya memutuskan untuk anakannya diloloh oleh indukan dan sempat meloloh sendiri. Tapi untuk sekarang saya spesialis semua anakan dari rangga, polohan indukan sampai bisa makan sendiri, baru saya tarik ke kandang. Jadi udah kelihatan bisa makan sendiri di kandang ternak dengan indukannya, baru kita sapi pisah, karena indukannya itu akan siap-siap lagi untuk bertelur, atau sudah bertelur 2 minimal atau 3 hari ngeram.
penjualan burung murai batu dari peternakan saya itu yang saya utamakan itu adalah kerabat-kerabat dekat, pisau-pisau mania yang dekat-dekat. Tapi di sisi lain penjualan anakan Rangga Bekam itu sudah hampir menyeluruh ke Indonesia, seluruh Indonesia. Yaitu jagoan saya adalah burung murai batu gladiator yang waktu semasanya di Garut, masa transisi peralihan kelas trending nomor 1, gladiator itu top lah seperti itu. Makanya saya bikin gladiator. Izin tips saran yang harus kita lakukan saat ini sebagai peternak murai, komunitas peternak murai, untuk mempertahankan harga, jangan pernah sekali-kali kita menjual ke penopor. Pertahankan itu. Yang kedua, pertahankan kualitas. Insya Allah harga akan tetap standar. Rangga Bekam ini bukan hanya menjual rotolan, tapi menyediakan calon dan indukan hasil dari kebun sendiri untuk dijual kepada para peternak ataupun calon peternak yang baru. Fluktuasi untuk sementara ini yang ada di sini cuman hanya ada 25 jodoh, tapi fluktuasi setiap bulannya, setiap tahunnya itu terus berkembang. Karena ada yang beli untuk peternak baru, dimana ada peternak baru yang baru belajar 3 bulan, alhamdulillah di sini berhasil kan bro. Nah, nanti bisa kalau misalnya ada waktu dan kesempatan bisa dilihat juga bahwa saya menyediakan perotolan dan indukan-indukan yang cocok untuk peternak yang mau berternak, silahkan dengan harga yang insya Allah terjangkau dan variatif. Saya menyediakan calon indukan, trotol, pastol, calon indukan dan indukan yang dimana ketika yang mau belajar atau misalkan takut dibohongin sama orang lain, saya menjual dengan satu paket indukan yang sudah atau yang lagi beranak atau lagi ngeram dan lagi ngelolohin. Untuk harapan saya saling berbagi ilmu, terus kembangkan lagi murai batu. Jangan pernah lagi ada pisau mania yang membeli murai batu tanpa ring atau murai batu muda hutan. Karena di hutan biarlah di hutan untuk pelestarian alam dan untuk identitas alamnya sendiri, bahwa di alamnya itu ada murai. Nah, untuk konsumsi para pisau mania untuk kelapa, bagi para peternak silahkan berlomba, banyak lagi peternak saling berbagi ilmu untuk menumbuhkan para peternak baru dan jaga kualitas untuk kepuasan para pisau mania. Niat, konsisten, kerja keras, telaten, yang jelas bahwa beternak murai itu adalah hobi yang menghasilkan dan bisa mengangkat perekonomian kita ke depannya. Terima kasih buat Om Bowo, BDB Channel, telah mau singgah ke peternakan di kampung nih, di daerah Garut. Dan terima kasih sudah mau meliput para peternak dan mengangkat pisau mania di seluruh Nusantara.